Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap bulan dulu kepala madrasah, Pak Sitaman, tak lupa operator Pak Mustarom, Pak Irham, dan lain-lain. Alhamdulillah pagi ini kami bisa melanjutkan materi Mustalah Hadis kelas 10. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsimu tawi iku nerangke pembagian hadis. Jadi kita masuk bab pembagian hadis. Ini adalah pertemuan ke-7 atau part yang ke-7 dari Mustalah Hadis ini, masuk pembahasan pembagian hadis. Jadi perlu saya terangkan dulu. Jadi pembagian hadis itu ada kalanya pembagian secara umum dan pembagian secara khusus, atau dilihat dari sifat-sifat yang umum dan dilihat dari sifat-sifat yang khusus. Yang akan kita bahas ini nanti, ini pembagian hadis secara umum. Yang qasimu, bismillahirrahmanirrahim. Yang qasimu, dan bagi atau kabagi al hadis wa hadis wal isnadu lan isnad inda aksari ulama ihadal fanni, ini dalam mungguwe atau menurut luweh akeh-akeh ulama ikilah fan atau fan mustalah hadis, bidang mustalah hadis. Inda aksari ulama ihadal fanni, dalam mungguwe ulama bidang ilmu hadis, mustalah hadis, ila salah satu aksamin maring telu biro-biro bagian. Sahihin rupane sahih, wa hasanin lan hasan, wa dhaifin lan dhaif. Wadalika utawi mengkono-mengkono ila salah satu aksam iku li'annaha karena sak temene salasah iku inishtamalat lamun mengku atau lamun muat apa salasah min sifatil qabuli, saking pira-pira sifat kang bisa diterima, ala aqlaha ing atase luweh luhur-luhure sifat, fasahihu mongko iku aran sahih, au ala adnaha utawa ing atase luweh rendah-rendahe utawa luweh asor-asore sifatul qabul, fal hasanu mongko iku aran hasan. Awalam yashtamil utawa orang mengku, orang muat ala syai'in ing atase suci-suci min huma sangking a'laha lan adnaha, a'la sifatul qabul wa adna sifatul qabul, fadhaifu mongko iku diarani hadis dhaif. Jadi pembagian hadis secara umum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga dhaif. Kenapa kok dibagi menjadi 3? Karena gini, wadhalika li'annaha inishtamat, dan seterusnya tadi. Kalau suatu hadis itu di dalamnya terdapat sifat-sifat yang bisa diterima, saya ulang, kalau di dalam suatu hadis itu terdapat sifat-sifat yang bisa diterima dan sifat-sifat itu unggul, maka hadis itu dinamakan hadis sahih. Atau bisa dibalik, yang dinamakan hadis sahih ini menjadi definisi atau pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang di dalamnya terdapat sifat-sifat yang bisa diterima dan sifat-sifat tersebut unggul. Itu namanya hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ini hampir mirip dengan hadis sahih.
yaitu hadis yang terdapat sifat-sifat yang bisa diterima, hadis yang di dalamnya terdapat sifat-sifat yang bisa diterima, walaupun sifat-sifat tersebut kurang unggul. Jadi tingkatannya masih di bawah hadis sahih. Ini dinamakan hadis hasan. Dan yang ketiga tadi namanya hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat sifat-sifat yang bisa diterima, baik yang unggul maupun yang rendah. Atau mungkin terdapat sifat-sifat yang bisa diterima tapi tidak sempurna. Ini dinamakan hadis dhaif. Ulang, pembagian hadis secara modal 3, sahih, hasan, dan dhaif. Kalau di dalamnya terdapat sifat yang unggul dan bisa diterima dan unggul, sahih. Di dalamnya terdapat sifat yang bisa diterima walaupun tidak unggul, hasan. Di dalamnya tidak terdapat sifat-sifat yang bisa diterima atau mungkin terdapat tapi tidak sempurna, namanya hadis. Itu pembagian hadis secara umum. Wa tahta kulli anwa'in, lan ing dalem sangisore saben-saben werna bihasabi maratibil quwwati kelawan milang-milang tingkatan kuwate, wa maratibid du'fi lan tingkat apese lemah. Wa sanut ulan bakal nerangake sapa ingsun kulliya biha ing bangsa sakabehane maratib atau anwa, kulliya biha ing sakabehane ing bangsa sakabehane anwa bimasyhurati juz'iyyah kelawan masyhure bangsa sakabehane anwa insyaallah taala. Dan artinya, dan di selanjutnya nanti ada cabang-cabangnya lagi dari 3 macam hadis tersebut, baik itu sahih, hasan maupun dhaif, tergantung tingkat kekuatannya. Kalau nanti itu ada 5 syarat, ada hadis sahih atau hasan, nah hasan, dhaif atau sahihnya itu nanti ada kualifikasi menurut tingkat kekuatannya. Terus langsung saya lanjutkan. Selanjutnya sahih, ada yang namanya sahih lidzati. Jadi hadis sahih, hasan dan dhaif itu yang pertama sahih yang paling unggul. Nah, sahih dibagi menjadi 2, ada namanya sahih lidzati dan yang kedua sahih li ghairi. Hasan, hadis hasan juga ada 2, hasan li dzati dan hasan li ghairi. Terus yang ketiga hadis dhaif. Nah, dhaif itu menurut kekurangannya. Kurangnya berapa itu lebih banyak lagi pembagiannya sampai tidak dirinci. Pokoknya hadis yang tidak terdapat sifat yang bisa diterima atau terdapat tapi tidak sempurna, nah itu hadis dhaif. Nanti bisa, kalau kita sudah mempelajari tentang hadis hasan dan hadis sahih dan hasan, nanti akan tahu mana yang dhaif. As-sahih lidzati, masuk yang pertama sahih lidzati. Dua utawi sahih lidzati ma yaiku hadis ittasala kang muttasil, bersambung, isnaduhu apa sanate man bina kelil adli kelawan oleh mindah perawi kang adil, abdobiti kang kuat apalane, dokton kelawan kuwate apalan, taman kang sampurna, anwislihi saking sepadane dobit, ila muntahas sanati maring sak rampunge tumeka maring sak rampunge sanad, mulai awal hingga akhir sanad, min ghairi syudzin saking tanpa syad, wala illatin lan tanpa illat qatihatin kang bisa ngrendahake hadis. Di sahih yang pertama yang unggul, paling unggul kualitasnya, namanya sahih lidzati. Arti sahih lidzati adalah huwa mattasala isnaduhu. Dan seterusnya tadi. Hadis sahih lidzati
adalah hadis yang sanadnya muttasil atau sanadnya bersambung mulai awal hingga akhir sanad. Terus diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang dobit, dan dobit itu hafalan yang kuat dan sempurna, dobitnya sempurna. Terus tidak terdapat syad dan tidak terdapat illat qadhihah. Nah, dari pengertian hadis sahih lidzati ini bisa disimpulkan bahwa persyaratan suatu hadis bisa disebut hadis sahih lidzati ini ada 5. Saya tafsir menjadi 5. Yaitu tadi yang pertama riwayatnya harus muttasil. Hadisnya itu sanadnya harus muttasil, bersambung mulai awal hingga akhir. Ini satu. Yang kedua, perawinya, orang yang meriwayatkan hadis tersebut harus orang yang adil. Yang ketiga, orang yang meriwayatkan hadis tersebut atau perawinya harus dobit, hafalannya kuat, orang alalinan. Nah, nanti ada pengertiannya satu persatu. Adil itu apa? Sanad yang muttasil yang bagaimana nanti diterangkan satu persatu. Mulai sanad yang muttasil, adil, dobit, terus yang keempat ini tidak terdapat syad, tidak diperdebatkan oleh ulama. Hadis itu sahih atau hasan atau dhaif, ini namanya syad kalau ada perdebatan seperti itu. Terus yang kelima, persyaratan hadis bisa dikatakan sahihnya lidzati ini kalau tidak terdapat illat qadhihah, cacat yang bisa merendahkan hadis tersebut. Nah, 5 syarat ini nanti akan diterangkan satu persatu. Ulang, persyaratan suatu hadis bisa dikatakan menjadi sahih secara umum ada 5. Yang pertama sanadnya muttasil, yang kedua perawinya adil, yang ketiga perawinya harus dobit, benar kuat, yang keempat tidak terdapat syad, dan yang kelima tidak terdapat illat qadhihah, cacat yang bisa merendahkan hadis tersebut. Nah, ini persyaratan hadis yang bisa dikatakan sehingga bisa dikatakan menjadi hadis yang sahih. Tanpa persyaratan tersebut hadis tidak bisa menjadi hadis yang sahih, atau di dalam bahasa pas pembagian tadi disebut sifatil qabul, sifat-sifat yang bisa diterima. 5 tersebut, 5 tadi. Sanad muttasil, perawinya adil, perawinya dobit, tidak terdapat syad, dan tidak terdapat illat qadhihah. Ini persyaratan suatu hadis bisa menjadi, sehingga bisa dikatakan menjadi hadis yang sahih secara umum. Secara khusus sahih lidzati. Wa mattasola isnaduhu huwa ma salima isnaduhu min suhuti rawin fi asnadi. Nah, seterusnya ini nanti akan menerangkan satu persatu mengenai sifatul qabul atau persyaratan 5 syarat tadi, mulai sanad muttasil dan seterusnya. Ini wa mattasola isnaduhu. Nah, karena waktu terbatas di pertemuan ini atau bagian ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.